Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas teori relativitas khusus. Nah, teori relativitas ini ada dua. Ada teori relativitas klasik dan ada teori relativitas modern. Teori relativitas klasik itu adalah teori relativitas yang dikemukakan oleh Newton atau teori relativitas Newtonian. Sedangkan yang modern itu adalah teori relativitas Einstein. Ya. Nah, kita akan mulai dengan teori relativitas pada mekanika klasik, yaitu yang dikemukakan oleh Newton. Nah, secara umum, ya, teori relativitas ini berkaitan dengan gerak benda. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisi benda itu mengalami perubahan terhadap satu titik acuan yang ditetapkan. Jadi di sini kita akan melihat ada benda, ada gerak, ada titik acuan. Ya. Bendanya itu adalah objeknya, kemudian geraknya itu adalah peristiwanya. Ya, perubahan posisi itu sesuatu yang diukurnya. Ya. Nah, ini yang akan selalu kita hadapi di dalam bab tentang teori relativitas ini. Nah, relativitas Newton ini menyatakan bahwa gerak benda itu bersifat relatif, bergantung kepada acuan yang ditetapkan. Teori relativitas Newton berlaku untuk kecepatan-kecepatan yang jauh di bawah kecepatan cahaya. Jadi dikatakan relativitas Newton berlaku untuk benda-benda yang melaju dengan kecepatan rendah. Nah, di dalam relativitas, baik Newton ataupun nanti Einstein, ada tiga hal pemahaman yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut kejadian atau peristiwa, yaitu suatu peristiwa fisik dalam satu ruang dan pada waktu tertentu. Ya, ini kalau tadi misalkan bergerak, gitu, ya, itu adalah peristiwanya. Kemudian pengamat adalah sesuatu atau seseorang yang melakukan pengukuran fisik pada suatu kejadian. Nah, nanti tadi pengamat itu akan mengamati atau mengukur perubahan posisi kalau tadi dikatakan di dalam gerak benda. Ya. Kemudian tadi ada acuan, ya, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan pengukuran suatu kejadian oleh pengamat. Nah, tadi kita lihat satu contoh, misalkan ada orang di dalam kereta api, ada dua orang, yang satu duduk di dalam kereta api yang sedang berjalan, yang satu lagi sedang berjalan. Nah, maka kalau kita perhatikan, ya, orang yang duduk di dalam kereta api ini dianggap diam oleh orang yang berjalan di dalam kereta api ini. Tetapi dia dianggap bergerak bersama kereta api oleh pengamat yang ada di sisi rel, ya, yang di luar kereta api. Jadi ini dua orang penumpang dalam kereta api yang sedang melaju. Penumpang pria berjalan dalam kereta api dan penumpang wanita duduk di dalam kereta api. Ya, menurut pengamat yang ada di luar, ya, baik pria maupun wanita ini sama-sama bergerak dalam kereta api, tetapi dengan kelajuan yang berbeda-beda. Ya, oke. Kita lihat sekarang bagaimana penerapan penjumlahan kecepatan di dalam teori relativitas Newton. Nah, biasanya transformasi atau bukan transformasi yang berlaku di dalam relativitas Newton itu transformasi Galileo, transformasi yang diungkapkan oleh Galileo. Nah, bagaimana bentuk transformasinya? Adalah sebagai berikut. Ya, jika ada saya punya sebuah acuan yang diam, saya sebut acuannya adalah S. Ya, ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z untuk menunjukkan nanti arah geraknya. Kemudian saya juga kita punya sebuah acuan yang lain, tetapi acuan yang lain ini bergerak dengan kelajuan tetap relatif terhadap acuan yang kita sebut diam tadi. Ya, jadi yang putih ini bergerak dengan kelajuan V. Sehingga
ya, pada saat ya nanti pada saat tertentu, pada saat selang waktu T, ya, maka si acuan yang putih ini sudah menempuh jarak yang kita sebut dengan V kali T, ya, atau sudah bergeser dari titik pusat koordinat yang diam ini sejauh V kali T ini. Nah, kalau kita sekarang punya sebuah objek, ya, katakanlah seperti itu, yang dia juga bergerak, ya, dengan kecepatan UX, kalau kita lihat terhadap acuan yang diam, tapi dia bergerak dengan kelajuan U aksen X, kalau dia bergerak terhadap acuan yang bergerak dengan kelajuan V, ya. Nah, kedua kerangka acuan itu disebut kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kelajuan tetap, ya. Nah, kalau kita lihat objek ini, ya, maka jarak yang sudah ditempuhnya, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita misalkan kita hitung dari sumbu X aksen ini, dari sumbu Y, dia sudah bergerak sejauh ini adalah X aksen, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari acuan yang diam, maka dia sudah menempuh jarak sejauh X, ya. Nah, hubungan antara X dan X aksen itu adalah V kali T ditambah X aksen ini sama dengan X. Inilah yang kita sebut dengan transformasi Galileo, ya. Ini yang dimaksud dengan transformasi Galileo, yaitu X ini sama dengan X aksen ditambah V kali T, ya, X aksen ditambah V kali T. Inilah yang disebut dengan transformasi Galileo. Kalau untuk Y dan Z-nya gimana? Untuk Y dan Z-nya, karena dia bergerak searah dengan sumbu X, maka yang berubah hanya X-nya saja. P-nya juga, baik menurut acuan yang diam maupun acuan yang bergerak, itu sama, ya. Jadi, ini Y sama dengan Y aksen, Z juga sama dengan Z aksen, dan T juga sama dengan T aksen, ya. Nah, ini X, Y, dan Z adalah posisi terhadap acuan yang diam. Sedangkan V itu adalah kelajuan acuan yang bergerak terhadap acuan yang diam. Nah, sekarang bagaimana transformasi kecepatan? Ya, seperti yang kita tahu, kecepatan itu adalah turunan pertama dari ya, kalau kita tulis V, ya, atau kalau kita nyebutnya sekarang UX itu adalah turunan pertama X terhadap T, gitu, ya. Maka transformasi kecepatannya UX adalah, ya, turunan X aksen terhadap T, UX aksen, turunan V kali T itu V. Jadi kecepatan terhadap acuan yang diam itu adalah kecepatan terhadap acuan yang bergerak ditambah dengan kelajuan acuan yang bergerak itu. Nah, perhatikan di dalam perhitungan kecepatan ini tanda plus minus berlaku. Jadi kita harus menentukan kalau ke kanan positif maka ke kiri negatif, atau sebaliknya, ya. Atau yang lebih sederhana, kalau kita katakan kalau searah tandanya sama, kalau berbeda arah itu tandanya harus berlawanan. Kemudian UY-nya sama, U aksen Y, UZ-nya sama dengan UZ aksen. Inilah yang disebut dengan transformasi Galileo, ya.
Ini O aksen X itu kelajuan benda terhadap acuan yang bergerak. Untuk selanjutnya, ya, untuk penjumlahan kecepatan, yang aksen-aksen ini saya akan gunakan sebagai tanda kelajuan atau posisi terhadap acuan yang bergerak terhadap S aksen ini. Ya. Oke. Yang tidak ada aksen itu artinya kelajuan terhadap benda yang atau terhadap acuan yang diam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya untuk ke transformasi yang berkaitan dengan relativitas Einstein. Tetapi sebelum itu kita akan cerita dulu sedikit sejarah tentang bagaimana latar belakang Einstein mengungkapkan hipotesisnya tentang relativitas ini. Yang pertama itu kita akan cerita dulu tentang hipotesis ether. Apa yang dimaksud ether di sini? Ether di sini pada abad ke-19 Masehi, ya, sampai tahun 1887, para ilmuwan menduga bahwa cahaya merambat di alam semesta ini dalam medium perambatan yang disebut ether. Kenapa sampai 1887? Karena pada 1887 itulah ada dua orang ilmuwan yang mencoba membuktikan hipotesis ether ini. Itu Michelson dan Morley. Ya, bentuk percobaannya seperti ini skemanya. Ya, dia ada sumber cahaya, kemudian dipantulkan ini les cermin, ya. Nanti kemudian sebagian ada yang dipantulkan, sebagian ada yang diteruskan, begitu. Kemudian di sini nanti akan ada perpaduan antara cahaya yang dipantulkan oleh cermin 1 dan cermin 2. Kalau cahaya itu ya pada yang merambat di dalam medium ether, seperti halnya misalkan kayu yang terbawa hanyut oleh arus air, maka ini akan ada perubahan bentuk ketika sampai di layar, karena tentu akan ada perbedaan antara yang dipantulkan oleh C1 dan C2. Secara sederhana seperti itu. Ya. Nah, percobaan Michelson-Morley ini ya pertama kali dilakukan pada tahun 1887. Ini tujuannya untuk membuktikan keberadaan ether, ya, hipotesis ether ini. Ini tujuan utama percobaannya. Apa yang dihasilkan dalam percobaan ini? Nah, menurut hasil percobaan tentang keberadaan medium ether, ternyata salah hipotesisnya itu, ya, bahwa cahaya itu merambat di dalam medium yang disebut ether. Ternyata medium ether itu tidak ada, ya. Dengan perhitungan sifat gelombang dari cahaya. Jadi ether tidak ada. Alih-alih untuk membuktikan adanya ether, malah percobaan ini membuktikan bahwa ether tidak ada. Tapi ada yang kedua yang hasilnya sangat penting. Jadi itu Michelson-Morley menyatakan bahwa kelajuan cahaya merupakan besaran mutlak yang tidak bergantung kepada kerangka acuan inersial. Jadi dia tidak peduli dengan sumbernya ini bergerak atau tidak, si cerminnya ini bergerak atau tidak, layarnya ini bergerak atau tidak. Ya, jadi ini merupakan besaran mutlak, tidak bergantung kepada kerangka acuan inersial. Nah, hasil percobaan inilah yang terutama yang kedua, yang kemudian memberi inspirasi kepada Einstein, ya. Hasil percobaan Michelson-Morley ini juga kemudian tidak ini suatu fakta, tapi orang masih bertanya-tanya kenapa terjadi seperti itu. Sampai kemudian ya awal abad ke-20, kalau saya tidak salah 1905, Einstein mengungkapkan postulat tentang relativistiknya. Menurut Einstein,
Hukum-hukum fisika mempunyai bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Nah, kelajuan cahaya di ruang hampa merambat ke segala arah dengan kelajuan tetap C, tidak bergantung kepada gerak sumber maupun gerak pengamat. Ini postulat Einstein. Ya, apa akibat dari postulat Einstein ini? Kemudian seorang ahli matematika, ya, dan yang kemudian memformulasikan dari postulat Einstein ini ada transformasi, ya, yang disebut transformasi Lorentz, ya. Nah, ini transformasi Lorentz untuk posisi dan waktu yang mengikuti kaidah postulat Einstein. Nah, menurut Lorentz, ya, menurut transformasi Lorentz, pada dasarnya sama dengan transformasi ya, Galileo. Ada dua acuan, acuan yang diam dan acuan yang bergerak dengan kelajuan V. Ya, ini kemudian ada objek yang bergerak dengan kecepatan UX terhadap kerangka acuan S dan UX aksen terhadap kerangka acuan S aksen. Nah, menurut Lorentz, waktu untuk kerangka acuan yang diam, ya, itu berbeda dengan waktu untuk kerangka acuan yang bergerak. Ini perbedaan yang paling pokok di dalam transformasi Lorentz bila dibandingkan dengan transformasi Galileo. Ya. X-nya itu adalah X aksen ditambah V kali T aksen, tapi ada satu faktor yang disebut dengan faktor gamma, atau ini konstanta atau faktor relativistik, ya. Kemudian Y-nya sama dengan Y aksen, Z-nya sama dengan Z aksen, tapi T aksennya berbeda dengan T, ya. Artinya ada seperti itu. T aksen sama dengan gamma kali T minus V kali X per C kuadrat. Itu sengaja dibentukkan seperti itu, ya. Nah, dari transformasi ini kemudian diturunkan untuk penjumlahan kecepatan. Ya. Ini gamma sama dengan 1 per akar 1 minus V per C kuadrat. Nah, nanti kalian akan lihat hubungan antara V dengan gamma ini nanti seperti hubungan triple Pythagoras. Nanti kita akan pelajari, ya, dengan super gamma. Oke, kita teruskan. Bagaimana sekarang penjumlahan kecepatan menurut transformasi Lorentz? Nah, berlaku untuk kecepatan tinggi, V mendekati kecepatan cahaya. Ya, U aksen X sama dengan UX minus V per 1 minus UX kali V kali C kuadrat. Ya, ini adalah kelajuan terhadap kelajuan objek terhadap kerangka acuan yang bergerak. Sedangkan kelajuan objek jika dicarinya kelajuan objek terhadap kerangka acuan yang diam, UX sama dengan U aksen X ditambah V per 1 plus U aksen X kali V per C kuadrat. Ya, ini kalian perhatikan, ini faktor yang membedakan dibandingkan dengan transformasi Galileo. Ya, ini U aksen Y-nya. Nah, Y akar 1 minus V per C kuadrat, ya, per 1 minus UX kali V per C kuadrat. Ini karena, kenapa di sini tetap UX kali V? Karena geraknya itu searah dengan sumbu X, ya. Jadi kita sekarang secara khusus hanya untuk gerak satu arah saja, yaitu searah sumbu X, ya, satu dimensi. Ini U aksen Z dan UZ. Ini U aksen Z sama dengan 3. Ya.
transformasi Lorentz ini selain menghasilkan penjumlahan kecepatan, juga menghasilkan ada akibat lain dari hipotesis atau dari transformasi yang dikemukakan oleh Lorentz. Ya, hasilnya itu ada yang disebut dengan kontraksi Lorentz. Apa kontraksi Lorentz? Ya, kontraksi Lorentz adalah efek menyusutnya panjang atau jarak dua buah titik karena pengaruh gerak pengamat terhadap objek yang diamati. Jadi misalkan begini, misalkan ini penyusutan hanya terjadi pada sisi atau panjang yang sejajar dengan gerak pengamat. Nah, misalkan ada sebuah objek panjangnya L0, ya. Ini kalau diamati oleh pengamat yang misalkan diam di sini, dan dia pengamatnya diam terhadap L0 ini. Kemudian kalau ada pengamat lain, ya, ini pengamat satu katakanlah gitu. Kemudian ada pengamat lain yang menggunakan pesawat, dia bergerak dengan kelajuan V, maka L0 ini menurut pengamat yang kedua ini, ya, pengamat yang kedua, maka panjangnya akan berubah menjadi L. Nah, dia akan melihatnya seperti menyusut. Nah, bagaimana hubungan antara L dengan L0? Hubungan antara L dan L0 adalah L sama dengan L0 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. Kita tahu tadi, ya, 1 per atau gamma itu, ya, ini gamma itu sama dengan 1 per akar 1 minus V per C dikuadratkan. Sehingga kita bisa menuliskan ini sebagai L sama dengan L0 dibagi gamma. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Untuk penjumlahan kecepatan. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,8 C menuju pengamat di bumi. Dari pesawat ditembakkan peluru dengan kelajuan 0,4 C searah gerak pesawat. Tentukanlah kelajuan peluru terhadap pengamat menggunakan A. Teori relativitas Newton, B. Teori relativitas dari Einstein. Kita ulangi lagi. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,8 C. Ya. Nah, karena ini menuju bumi. Karena ini adalah pesawat yang bergerak menuju bumi itu adalah kelajuan acuan bergerak S aksen terhadap acuan yang diam, yaitu S. Acuan yang bergeraknya pesawat, acuan yang diamnya adalah bumi. Kemudian dari pesawat ditembakkan peluru dengan kelajuan 0,4 C. Nah, kelajuan peluru 0,4 C itu adalah terhadap acuan yang bergerak, S aksen. Sehingga menggunakan U aksen, ya, UX aksen, 0,4 C. Yang ditanyakan sekarang adalah A. Menurut teori relativitas Newton, B. Menurut teori relativitas Einstein. Ya. Nah, kita lihat. Ini kelajuan objek terhadap acuan yang diam. Ya. Ini S, bukan S aksen, ya. Oke. Sekarang kita jawab. Menurut teori relativitas Newton, ya, itu UX sama dengan U aksen X ditambah V. Jadi UX sama dengan 0,4 C ditambah 0,8 C. Hasilnya 1,2 C. Ya. Padahal menurut Einstein, ya, sebenarnya dari
eh, postulatnya, ya, kecepatan tertinggi itu dimiliki oleh cahaya, yaitu sebesar c. Itu juga kalau ada di ruang hampa. Jadi menurut Einstein sebetulnya tidak mungkin ada benda yang eh, ini kelajuannya melebihi kelajuan cahaya. Ya, jadi ini gimana? Nah, sekarang kita lihat bagaimana menurut teori relativitas Einstein. Menurut Einstein, Ux sama dengan U aksen X ditambah V dibagi 1 plus U aksen X kali V per C kuadrat. Hasilnya 0,4C ditambah 0,8C per 1 plus 0,4C kali 0,8C dibagi C kuadrat. Ya, ini kan C, ini kali C, ini nanti bisa dicoret. Ya, sehingga hasilnya 0,4 ditambah 0,8 1,2C dibagi 1,32. Hasilnya 0,91C. Kalau ini kita lihat kelajuannya di bawah kelajuan cahaya. Ya. Nah, ini adalah kelajuan-kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya. Kita lihat contoh soal berikutnya untuk kelajuan yang rendah. Ya, ini. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 1 meter per sekon searah dengan arah gerak kereta api. Hitunglah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel menurut A. Teori relativitas Newton, B. Menurut teori relativitas Einstein. Perhatikan. Ini V sama dengan 15 meter per sekon. Ya, kita anggap positif arah gerak kereta apinya. Kemudian ada U aksen X, yaitu sama dengan 1 meter per sekon. Nah, kenapa V-nya positif, U aksen X-nya positif? Karena di sini disebutkan bahwa ini searah dengan kereta api. Sehingga di sini sama-sama positif. Kalau disebutkan berlawanan, nanti di sininya akan minus. Oke, nah ditanyakan berapakah kelajuan orang menurut orang yang diam di tepi rel, itu kelajuan terhadap acuan yang diam, yaitu orang yang diam di tepi rel. Berapakah UX-nya? Oke, kita jawab. Menurut teori relativitas Newton, UX sama dengan UX aksen ditambah V. UX-nya 15 ditambah V-nya 1, 16 meter per sekon. Kemudian, menurut teori relativitas Einstein, UX sama dengan U aksen X ditambah V per 1 plus U aksen X dikali V per C kuadrat. 15 plus 1 per 1 plus 15 kali 1 per 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Hasilnya, ya, kalian perhatikan ini yang saya kasih merah. Ya, yang dikasih merah ini kan 1,67 kali 10 pangkat minus 16. Ya, ini 1000 juta triliun 1 per sekian triliun. Ya, kalau dibandingkan dengan 1, tentu ini nanti tidak akan ada harganya. Ini menuju 0 kalau dibandingkan dengan 1. Sehingga 1 ditambah. Ini 0,0000 ada 16 angka 167 seperti begitu. Maka kalau dijumlahkan dengan 1 itu tidak akan berpengaruh. Jadi hampir sama dengan 0. Sehingga ini bisa dianggap 0 sehingga penjumlahnya 16 per 1. Ya, sama dengan 16 meter per sekon. Nah, kalian perhatikan ini ya dengan ini. Untuk kelajuan yang rendah, ternyata teori relativitas Newton dan teori relativitas Einstein menghasilkan hasil yang sama,
Jadi penjumlahan kecepatan berdasarkan teori relativitas Newton dan teori relativitas Einstein menghasilkan hasil yang sama untuk kecepatan yang jauh di bawah kecepatan cahaya. Padahal pada contoh yang pertama tadi kita lihat teori relativitas Newton dan teori relativitas Einstein menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, kalau kalian tidak penasaran, ini ditambah sekian, kalian boleh gunakan kalkulator. Hasilnya paling keluar error karena ini terlalu kecil. Ya, oke, ini penjumlahan kecepatan. Ya, contoh yang terakhir itu tentang kontraksi Lorentz. Ya, panjang sebuah bidang pada suatu pesawat 2 meter menurut awak pesawat. Jika pesawat terbang dengan kelajuan C per 2 akar 3 terhadap bumi dan sejajar bidang tersebut, berapakah panjang bidang tersebut menurut pengamat yang ada di bumi? Nah, oke, kita lihat. Diketahui panjang sebuah bidang pada suatu pesawat 2 meter menurut awak pesawat. Awak pesawatnya artinya diam terhadap objeknya. Ya, jika pesawat terbang dengan kelajuan sekian, berarti V-nya. Ini adalah kelajuan nanti kelajuan objek terhadap pengamatnya. Ini adalah panjang menurut pengamat yang diam. Ya, kemudian objek bergerak yang diam terhadap pesawat. Ini kalau ada pengamat yang bergerak relatif terhadap pesawat dan kelajuan C per 2 akar 3, maka yang ditanyakan berapakah panjangnya menurut pengamat yang ada di bumi. Ini berarti pesawat bergerak terhadap pengamat yang ada di bumi atau pengamat bergerak terhadap pesawatnya. Ya, jadi ini adalah panjang menurut pengamat yang relatif bergerak terhadap pesawatnya. Jawabnya L sama dengan L0 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. Ya. L0-nya 2 kali akar 1 minus C per 2 akar 3 dikuadratkan. Ya. Kita lihat ini ada C-nya. Dengan C ini bisa dicoret. Sehingga ini jadi akar 3 per 2 dikuadratkan. Ya. Maka L-nya sama dengan akar 1 dikurangi akar 3 dikuadratkan 3, 2 dikuadratkan 4. 1 dikurangi 3 per 4. 2 kali akar 1 per 4, maka L-nya sama dengan 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 meter. Oke. Ya, demikian pembahasan tentang transformasi Lorentz untuk kecepatan dan panjang relativistik.